Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azza Allah wa yakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bisa menuntut ilmu, mencari ilmu yang hak, dan ini merupakan kenikmatan. Kemudian di antara kenikmatan yang paling besar seperti dikatakan oleh seorang ulama tabi'in adalah ketika seseorang itu mendapatkan guru yang benar yang mengajarkannya dia tentang masalah agama yang hak, maka inilah termasuk kenikmatan yang sangat besar. Karena kita dapati bahwasanya tidak sedikit ada ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk yang mengajarkan seseorang kepada keburukan, mengajak mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kabar terakhir ini yang viral itu ya di Bandung, ada seorang guru, kita tidak sebutkan seorang ustadz ya, itu seorang guru ilmu syaitan ini, itu sampai memperkosa ya muridnya perempuan 12 santri, bahkan 13 santri, bahkan mereka ada yang sampai memiliki anak, dan ini tertutup sampai bertahun-tahun. Ini termasuk ajaran adalah ajaran yang sangat menyesatkan, ajaran yang bukan dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka mengatakan ini adalah pesantren, sejatinya ini bukan pesantren. Ini adalah gerombolan Syiah laknatullah alaih, yang mereka membolehkan nikah mut'ah, bolehnya nikah kontrak. Mereka menggilir perempuan-perempuan sesuai dengan keinginan imamnya, sesuai dengan keinginan ulama-ulama Syiahnya, ustadz-ustadz Syiahnya. Jadi kalau sudah didoktrin dengan demikian, maka siapapun perempuan tersebut akan rela tubuhnya untuk disetubuhi tanpa harus ada nikah yang resmi. Yang penting perempuan itu rela, maka dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahamannya Syiah. Syiah bukan termasuk agama Islam. Syiah itu adalah agama tersendiri. Maka jangan sampai kita terberdaya dengan ajaran Syiah, apalagi termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Kalla, selagi-lagi bukan termasuk agama Islam. Banyak pula ustadz-ustadz yang sampai mengajarkan pula agar muridnya itu mengatakan atau menjalankan sesuai apa yang dia katakannya. Ini di daerah Hargulis sendiri ada seorang yang disebut dengan Buya, ya, adalah di daerah suatu desa di Kecamatan Hargelis. Jadi kalau ada perempuan yang ingin jadi TKW, ya, maka mereka pun minta izin dulu, minta restu kepada Buya tersebut. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang lancar, maka ada fee-nya, ada bayarannya. Kalau ingin didoakan langsung sama Buyanya, itu harganya 6 juta. Doain sama Buyanya, kemudian pergi TKW, maka berkah, hartanya banyak, berlimpah. Yang penting ada maharnya 6 juta. Nah, kalaupun ingin setengahnya saja, ya harus melakukan amalan-amalan, dan amalan itu sangat berat, ya, sangat berat, karena sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu akan membebani, akan memberatkan orang tersebut. Akhirnya mau nggak mau, ya udah deh, bayar 6 juta. Yang penting usaha saya berkah, pergi ke luar negeri lancar dan hartanya berlimpah. Nah, ini ada
ya ustadz-ustadz, ulama-ulama masuk yang seperti ini. Bahkan orang tersebut ya yang mengatakan dirinya adalah buya itu tidak sholat, ya. Sholat 5 waktu enggak, bahkan sholat Jumat pun tidak. Kenapa? Karena Allah sudah berada di dalam hatinya. Oh, ini keren sekali ini ya. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih sholat. Bahkan ketika detik-detik ingin meninggalnya saja itu masih ingin sholat berjamaah. Lah ini orang yang belum tentu dijamin masuk ke dalam surga berani-beraninya bahwasanya Allah sudah berada di dalam hati saya dan saya tidak perlu untuk sholat lagi. Nah ini tentu ajarannya adalah ajaran yang sesat. Akan tetapi banyak yang ikut orang ini. Kenapa? Karena hawa nafsu untuk meraih dunia. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan ustaznya? Ya nurut aja. Walaupun tidak sesuai dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kenikmatan yang paling nikmat yang paling besar adalah ketika seseorang itu mendapatkan guru agama yang benar. Guru agama yang senantiasa mengajarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Nah, ini adalah ajaran atau pemahaman yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga ulama-ulama salafus saleh yang lainnya. Dan insyaallah alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu Al-Qur'an, Al-Hadis ala manhajis salaf. Baik, kita masuk pembahasan kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah tertawa. Ya. Masalah tertawa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tertawa sampai cekikikan, ya. Sampai terbahak-bahak, bahkan sampai terjungkal-jungkal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa nggak sampai keluar suaranya, ya, bahkan nggak kelihatan dinding mulutnya. Akan tetapi demikian pula di dalam Islam itu tidak dilarang seseorang itu untuk bercanda, tetapi candanya adalah canda yang benar, bukan canda yang bohong. Karena ketika canda yang bohong itu akan mendapatkan kecelakaan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu wa yukadzibu ya liyudhaka alqaum. Sungguh celaka orang yang berbicara kemudian dia berucap agar orang-orang itu tertawa, kaum itu tertawa. Tetapi ucapan tersebut adalah ucapan yang dusta. Yang penting orang-orang tertawa. Fawailul lahu, celaka dia sampai 2 kali. Maka bercanda yang bohong itu akan mendapatkan kecelakaan, ya, di dalam agama Islam. Boleh ya berbahagia, boleh bercanda, tetapi candanya adalah canda yang benar. Nah, kita masuk ke bab yang ke-127. Qala mu'allif rahimahullahu taala, babu idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Bab yang menjelaskan apabila maju semua dan apabila mundur semua. Hadis yang ke-255 derajatnya sahih. Qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usamah bin Zaid. Qala dia berkata akhbarani Musa, ya, mengabarkan kepada kami Musa bin Muslim maula ibnati Qarid an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rubbama hadatsa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa jadi ya kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, hadatsanihi, yang dia mengabarkan kepadanya ahdabu syafarain, ya, jadi bulu mata yang lentik, panjang bulu matanya. Kemudian abyadu al-kashhain, jadi pinggangnya itu putih. Idza aqbala jami'an, apabila maju semuanya. Wa idza adbara jami'an, ya, lam turu aina mithlihi walan taro. Jadi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu maju, ya maju, enggak pantang mundur. Kalau mundur kalau emang strateginya untuk mundur, ya, bukan untuk bunuh diri.
Jadi Rasulullah SAW demikian pula kalau ingin menengok itu tidak melirik. Jadi punggungnya itu langsung menengok semuanya. Kemudian tidak pernah dilihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih indah ya matanya dibandingkan matanya Rasulullah SAW, dan tidak ada yang sepertinya. Jadi bulu mata Rasulullah SAW itu lentik, bagus, panjang. Demikian pula pinggungnya itu putih, dan demikian pula matanya bagus. Jadi kalau seorang nabi itu sempurna, ya fisiknya itu sempurna, bagus fisiknya. Tidak ada nabi yang ada satu kekurangan di dalam tubuhnya. Ya, ketika lahir tidak ada kekurangan, kecuali ketika menjadi seorang nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ketika ujian tersebut itu sudah hilang, maka Nabi Ayub itu lebih ganteng daripada sebelumnya. Nah, jadi semua nabi itu semuanya ganteng, cakep. Enggak ada nabi cantik. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya nabi perempuan, itu bukan nabi. Ya, ketika zaman nabi juga ada ya perempuan. Akan tetapi sejatinya seorang nabi itu adalah semuanya laki-laki. Tapi nggak boleh operasi plastik ya, haram ya. Kalau udah ngeblack ya udah ngeblack. Nggak usah pengen diputih-putih sampai di backlin dan sebagainya. Ada orang yang pengen ganteng seperti artis, akhirnya di operasi plastik. Pergi ke Korea, ratusan juta sudah dikeluarkan dari kantongnya. Ada ya orang hitam sampai putih, ada ya. Terkenal ini orangnya, ya, penyanyi dan penari juga. Ini haram, operasi plastik hukumnya adalah haram. Demikian pula kalau ingin manjangin bulu mata, ya itu nggak boleh, kecuali secara alami itu dibolehkan. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-128. Babul mustasyar mu'tamin, yaitu bermusyawarah dengan orang yang terpercaya. Ya, konsultan ini adalah konsultannya yang terpercaya. Kalau kita ingin konsultasi, ya konsultasi kepada orang-orang yang benar, yang terpercaya. Kalau ingin mencari seorang hakim atau pengacara ya, pengacara yang amanah, bukan pengacara yang mencari duit. Kalau pengacara yang mencari duit itu mencari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi kalau ingin mencari konsultan yang amanah. Hadis yang ke-256 derajatnya sahih. Qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syaiban, menceritakan kepada kami Adam, kemudian menceritakan kepada kami Syaiban. Abu Muawiyah, yang namanya adalah Abu Muawiyah, qala dia berkata, hadatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Jadi Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat. Syukran juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Al-Haytham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Abu Haytham, halaka khadim, apakah kamu memiliki pembantu? Ya. Apa kata beliau? Qala la, tidak ya Rasulullah, saya tidak memiliki pembantu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza atana sabyun fa'tina. Apabila itu telah datang kepada kami seorang tawanan perang, maka datangilah kepada kami, berikan kepada kami, tunjukkan kepada kami. Jadi kalau ada tawanan perang, orang yang menang itu berhak memiliki tawanan tersebut, sehingga tawanan tersebut akan menjadi budak bagi dia. Ya, akan menjadi budak bagi orang yang memenangkan peperangan tersebut. Fa'tiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang tawanan, tidak ada yang ketiga selain dua tawanan tersebut. Jadi Abu Haytham itu memiliki dua tawanan. Semuanya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atahu Abul Haytham, kemudian mendatanginya Abu Haytham dengan membawa tawanan tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtar minhuma, silakan pilih di antara
kedua tawanan tersebut. Jadi Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Abul Haytham, silakan pilih. Yang kelak kedua tawanan tersebut itu menjadi pembantumu yang akan mengurus urusan dirimu. Qala, kemudian Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli, wahai Rasulullah, pilihkan saja buat saya. Tadi Rasulullah sudah memerintahkan silakan pilih di antara dua budak tadi atau dua tawanan tadi. Cuman Abul Haytham membalikkan lagi. Ya biar Rasulullah SAW saja yang memberikan pilihan, yang memilih di antara dua tawanan tadi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang bisa diajak bermusyawarah adalah orang yang terpercaya. Jadi kalau kita ingin mengadakan rapat, mengadakan musyawarah, cari orang-orang yang terpercaya. Bukan orang yang sifatnya kekanak-kanakan. Bukan sifat orang yang suka berkhianat, yang suka nilep duit, ya, yang suka memberikan solusi-solusi asal saja, solusi yang ngawur. Nah ini nggak boleh. Tetapi orang yang diajak bermusyawarah adalah orang-orang yang memiliki kredibel, ya, kriteria yang bagus. Di antaranya adalah orang yang amanah. Ya. Bagaimana seseorang itu bisa terpercaya? Di antaranya dengan cara safar. Nah, kalau orang safar itu bisa kelihatan orang ini terpercaya apa enggak. Sifatnya kelihatan ketika safar itu. Apalagi kalau naik gunung, itu sangat kelihatan sekali. Mana orang egois, mana orang-orang yang benar dia satu korsa. Bahkan dirinya enggak apa-apa berkorban. Yang penting misinya terlaksana. Nah, ini sering kita temui ketika dalam perjalanan, dalam safar. Nah kalau orang-orang egois jangan diajak bermusyawarah, ya. Tetapi kalau orang-orang yang terpercaya itu orang yang berhak untuk diajak bermusyawarah, berhak orang dimintai fatwanya, ya, pendapatnya. Khudh hadza. Kemudian Rasulullah SAW itu memilih satu orang saja, ambil orang ini. Fa inni ra'aituhu yusolli. Karena sesungguhnya saya melihat orang tersebut itu suka sholat. Nah, di antara ciri seseorang itu orang terpercaya adalah orang yang senantiasa sholat 5 waktu. Kalau sholatnya bolong-bolong, bahkan enggak pernah sama sekali dia tidak sholat, jangan diajak bermusyawarah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu tidak ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pendapatnya adalah pendapat Al-Quran, Al-Hadis, dan juga pendapat para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi pendapatnya adalah pendapat yang benar, pendapat yang sesuai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastausi bihi khairan, dan berwasiatlah kepada dia dengan hal yang baik. Jadi orang tersebut itu diberikan kepercayaan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan konsultan. Demikian pula berikanlah wasiat kebaikan buat orang tersebut, yaitu budaknya tadi. Faqalat imratuhu. Kemudian istri daripada Abul Haytham mengatakan kepada Abul Haytham, ma anta bibaligin ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an ta'tiqahu. Tidaklah engkau apabila sudah sampai ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan engkau akan membebaskannya. Jadi kalau seseorang yang sudah tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia sudah mendapatkan seorang budak, dia akan membebaskan budak tersebut. Tadi Rasulullah SAW suruh memilih 2 tawanan perang. Salah satunya akan dijadikan sebagai seorang pembantu, sebagai seorang budak. Nah, ketika istrinya mengatakan, tidaklah engkau apabila sudah mendapatkan sabda Rasulullah SAW, melainkan engkau akan membebaskan budak tersebut.
Ya. Nah, ini fadilahnya ketika seseorang sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa huwa atiqun. Maka Abu Hasyam mengatakan, maka sesungguhnya orang yang telah dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi budak saya, maka dia bebas. Akhirnya dia tidak memiliki budak. Ya, karena sudah dibebaskan. Budak yang telah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak pula mengutus seorang khalifah melainkan dirinya memiliki dua pengiring. Nabi memiliki dua pengiring. Demikian pula khalifah itu memiliki dua pengiring. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu pengiring itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan juga melarang dari hal-hal yang mungkar. Dan satu pengiring lagi adalah pengiring yang akan mencelakakannya. Wa man yuqa bitanatu su'i faqad wuqiya. Barang siapa yang dijaga dari satu pengiring yang buruk ini, maka dia telah terpelihara. Jadi kalau seorang pemimpin, seorang ketua, seorang kepala sekolah, seorang kepala RT, presiden, bupati, gubernur, itu sejatinya memiliki dua pengiring. Pengiring yang senantiasa memerintahkan yang baik dan juga mencegah yang mungkar, dan pengiring yang kelak akan menjerumuskan dirinya. Paham di sini ya? Ternyata banyak pemimpin-pemimpin yang malah menjerumuskan dirinya. Duit rakyat diambil, dikorupsi. Seharusnya birokrasi dimudahkan, malah dipersusah. Orang yang menyusahkan kaum muslimin, maka akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Dan kita semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita menyusahkan orang lain, maka kita akan disusahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seseorang memudahkan urusan orang lain, maka kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berat ya urusan para pemimpin, karena seringnya mereka itu terpleset ketika sudah masuk ke dalam kepemimpinan, kepemerintahan. Sangat menggiurkan dengan hal-hal yang berbau duit. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Tapi hadis yang telah kita sebutkan itu derajatnya sahih. Kita masuk ke bab yang berikutnya, hadis yang ke-129. Babul musyawarah. Jadi bab yang menjelaskan tentang musyawarah. Inilah Islam. Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar ketika kita memiliki urusan itu harus bermusyawarah. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, harus berinteraksi, meminta pendapat kepada orang-orang yang terpercaya, yang amanah. Hadis yang ke-257, hadis yang sahih. Qala hadatsana Shadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr bin Hubaib an Amr bin Dinar qala qara'a Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah kalian dalam urusan itu. Ya, surat Al-Imran ayat yang ke-159. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika ada urusan itu bermusyawarah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang langsung diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pun bermusyawarah. Ya, contoh ketika ingin terjadi peperangan Badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang
Di situ disebutkan 300 orang, bahkan dalam riwayat yang lain 301 orang. Untuk melakukan perjalanan mencegah kafilah Quraisy. Kafilah dagang Quraisy itu dicegah di tepi Laut Merah. Akhirnya diutuslah ya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Abu Ubaidah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya diberikan satu kantung kurma. Tolong anak-anak, jangan berisik, jangan mainan. Ini enggak kedengeran, diam ya. Taib. Abu Ubaidah bin Jarrah itu membawa 300 pasukan. Ya, intinya pasukan tersebut berjumlah 300 orang. Hanya dibekali dengan satu kantung kurma, dan setiap orangnya itu diberikan satu kantung air. Mereka terus berjalan sampai menuju pertengahan perjalanan. Perbekalan mereka mulai menipis. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu memberikan satu orang satu kurma saja. Diambil satu kurma dibagikan ke 300 orang, maka kemudian mereka hanya makan sedikit kemudian diisep, ya seperti bayi mengisep dot, diisep itu sehari semalam hanya satu butir kurma. Tubuhnya orang Arab bukan tubuhnya kita. Anak paling 50 kilo, orang Arab gede-gede. Kita aja makan satu kali, nggak makan dua kali itu gemeteran. Cuma sarapan, kemudian siangnya malamnya itu bisa gemeteran. Nah ini pasukan Rasulullah SAW melakukan perjalanan, hanya diberikan di pertengah jalan sudah habis perbekalannya, tinggal satu kurma saja. Itu diisep sehari semalam. Kemudian habis itu kurma, bingung mau makan apa lagi. Akhirnya di perjalanan biasanya daun-daun yang dimakan untuk unta itu mereka tumbuk, kasih air kemudian ditumpuk itu daun. Ketika sudah halus mereka makan. Ya emang gak mengenyangkan. Yang penting lambung itu tidak asam. Kalau asam berarti akan terjadi apa namanya? Asam lambung. Yang penting bisa mengganjal perut saja. Itu melakukan perjalanan jalan kaki, bukan pakai mobil ya, bukan pakai tank, bukan pakai helikopter, tapi jalan kaki. Ini karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh masya Allah ya, seorang para sahabat ini. Mereka tetap sebelum perjalanan berarti bermusyawarah. Ini gimana ini? Lanjut apa enggak? Tapi karena ini perintah dari Rasulullah SAW, lanjut saja. Sampailah mereka itu di tepi pantai. Dilihat di situ ada gundukan. Nah dikira mereka itu adalah gundukan pasir. Ternyata setelah mendekati itu adalah ikan paus yang terdampar. Nah ketika melihat ada ikan paus ini, maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan jangan dimakan, ini bangkai. Waduh lagi lapar, dibilang nggak boleh makan ini. Kemudian dipikir lagi, setelah dipikir-pikir ternyata ada hadis Rasulullah SAW. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang air laut. Apa kata Rasulullah SAW? Wa tahuru mau'uhu. Airnya itu suci. Wa hillu maitatahu. Dan halal bangkainya. Nah ketika dia mengingat tentang hadis ini, maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan silakan kalian makan. Karena sesungguhnya kalian itu dalam keadaan terpaksa. Maka mereka pun berduyun-duyun mengambil bangkai ikan paus. 300 orang itu mendapatkan satu daging sebesar lembu. Satu orang itu. Bahkan itu sudah cukup untuk makan satu bulannya. Sebagiannya lagi dibikin tipis-tipis, dijemur menjadi dendeng. Ya. Kemudian diambil minyak di mata ikan paus itu, dicidukin satu gayung itu buat satu orang. Lemaknya itu. Berarti 300 gayung lemak untuk pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan besarnya lubang mata ikan paus itu bisa didudukin 12 orang. Oh, berarti besar sekali itu ikan paus. Bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah itu memotong satu rusuk ikan paus itu dilalui oleh satu unta yang besar. Bahkan dilihat dari kepala Abu Ubaidah bin Jarrah itu masih ada tepiannya. Jadi masih ada sisi
yang bisa dilewatin oleh unta yang lainnya. Jadi satu rusuknya saja sangat besar sekali. Kemudian mereka ketika pulang ya berkata kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang telah mereka ya dapati. Apa kata Rasulullah? Apakah masih di antara kalian daging ikan paus tersebut yang kemudian kalian untuk sedekahkan buat kami? Ya, jadi Rasulullah meminta daging tersebut untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Akan tetapi Rasulullah tidak memakannya. Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Rasulullah haram memakan sedekah. Ya, Rasulullah hanya memakan hadiah. Baik. Demikian pula kalau kita mengambil ibrah pelajaran tentang masalah musyawarah agar kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW setiap mengambil keputusan harus dengan musyawarah adalah ketika perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud pun sama, beliau bermusyawarah. Perang Badar sudah menang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki Madinah dan memiliki benteng. Ketika dalam musyawarah tersebut, Rasulullah menginginkan udah kita diam saja di benteng Madinah. Tetapi di antara mereka itu berpendapat maju saja ya Rasulullah. Kita yang dulu ketika perang Badar hanya 300 orang itu bisa menang melawan 1000 orang. Masa kita yang sekarang posisinya sudah banyak nggak mau memerangi orang-orang mereka yang mau menyerang kita? Akhirnya Rasulullah maju, ya, memakai perang bajunya, perang besinya, kemudian naik kendaraannya. Akhirnya mereka pun bermusyawarah lagi antar sahabat. Bukankah kita sudah memaksakan diri kita dan juga Rasulullah SAW untuk berperang? Ternyata mereka pun ingin mengikuti sabdanya Rasulullah untuk diam saja di Madinah. Akhirnya Hamzah, pamannya Rasulullah, maju kepada Rasulullah SAW itu memberikan keputusan. Berkatalah Hamzah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami mengikuti apa yang kau ucapkan. Kami akan berdiam diri di Madinah saja. Apa kata Rasulullah? Tidak halal seorang nabi ketika dia sudah memakai pakaian perang untuk melepaskannya lagi. Nah, maka mereka pun perang akhirnya di perang Uhud. Ya. Walaupun dalam peperangan tersebut itu memiliki ya kemudorotan. Akhirnya pasukan Rasulullah SAW itu akhirnya mundur. Walaupun di kemudian harinya, di besok harinya itu ada di perang namanya Jabul Hamra. Maka di dalam perang ini Rasulullah SAW bersama kaum muslimin itu memenangkan peperangannya. Nah, ini musyawarah atau di Hudaybiyah. Nah, ketika di Hudaybiyah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin itu ingin umroh, baru ingin masuk ke kota Mekah itu sudah dihadang sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka tidak jadi untuk umroh. Mereka bermusyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan? Kemudian para sahabat, udah kita umroh saja, toh kita tidak ingin berperang. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya pun bermusyawarah dengan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun hasilnya itu menurut orang-orang para sahabat itu mendolimin kaum muslimin. Ya, di antara contohnya, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah kemudian ditawan, maka harus dikembalikan dua orang tersebut ke Mekah kembali. Tetapi ketika ada orang Madinah ditawan di Mekah, itu nggak boleh, dikembalikan ke Madinah. Kemudian di antara aturannya pula tidak boleh umroh hari ini, tetapi umroh di tahun berikutnya. Ini Madinah ke Mekah, jalan kaki mereka. Walaupun di antara mereka ada yang pakai kendaraan, ada unta, ada kuda pula. Akhirnya para sahabat pun jengkel dengan keputusan tadi, dengan peraturan tadi. Rasulullah memerintahkan udah pulang saja, mereka nggak mau. Tuh, salah satu Rasulullah ada yang nggak mau juga. Akhirnya Rasulullah bermusyawarah kepada Ummu Salamah dengan Ummu Salamah istrinya. Nah, ini kita juga boleh bermusyawarah dengan istri kita.
Ya kalau berduaan nih, jadi ada seranjang, boleh bermusyawarah. Apa yang perlu kita beli yang bermanfaat buat kita, bermusyawarah. Jangan asal beli-beli saja. Kita beli peralatan dapur yang menentukan kita, padahal kita belum pernah masak, belum pernah melihat dapur. Jadi segala urusan dapurnya serahkan aja kepada istri kita, karena mereka itu yang sering berada di rumah kita. Ya. Mereka yang sering berinteraksi dengan rumah kita. Toh kita kerjanya di luar, entah dagang, entah kerja di kantor dan lain sebagainya. Jadi boleh bermusyawarah dengan istri, ya, selama istrinya adalah istri yang amanah. Tapi kalau istrinya nggak amanah, jor-joran nantinya beli ini beli itu, setelah dibeli akhirnya nggak dipakai. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermusyawarah dengan Ummul Mukminin, Ummi Salamah. Apa kata Ummi Salamah? Udah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicukur saja. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil tukang cukurnya, kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam dicukur. Keluar menuju para sahabat, mereka paham kalau dicukur berarti sudah tidak boleh umroh. Paham ya? Ada yang namanya tahalul kan? Nah kalau sudah tahalul berarti haram lagi, nggak boleh lagi dia itu untuk umroh karena sudah digundul. Akhirnya para sahabat pun mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara mereka saling cukur-cukuran pakai pedang, ya, sampai melukai kepala sahabatnya sendiri karena saking keselnya nih, nggak umroh hari ini nih. Akhirnya ada yang sampai sobek, ya, sampai terluka kepalanya karena mereka sangat rindu sekali, rindu berjumpa dengan Baitullah Ka'bah, ingin umroh. Sampai karena jengkelnya mereka pun mencukur kepala temannya sampai terluka. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu bermusyawarah. Padahal Rasulullah bisa saja memutuskan dengan satu keputusan. Kenapa? Karena keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman di sini ini menjadi pelajaran buat umatnya. Kalau untuk kemaslahatan umat, maka kita harus bermusyawarah. Tidak boleh egois. Mentang-mentang kita pemimpin, mentang-mentang kita pendiri yayasan ataupun pesantren, kita sebagai pendiri komunitas, akhirnya keputusannya hanya di ketuanya saja. Nah ini nggak boleh. Ya, kita harus minta pendapat dari teman-teman yang memiliki ya tadi kredibel, amanah. Di antara cirinya adalah orang yang suka sholat berjamaah di masjid. Ya jangan sampai kita masukkan orang-orang yang suka mabok, suka judi. Akhirnya gimana kita bikin kegiatan? Ya udah, bikin setiap pos ada bandar kucelak. Nah, sama aja. Maka keputusannya ini yang penting melek, ya kan? Yang penting melek di ronda tersebut. Tapi kalau emang musyawarahnya adalah orang-orang yang masya Allah, orang-orang ahli sholat, nah kita dapatkan kalau ke Jamilur Rahman itu masya Allah. Jamilur Rahman di Yogyakarta. Itu kalau ngeronda, itu posnya di masjid. Kalaupun ada pos yang lainnya, itu nyetelnya murotal atau kajian. Ya, karena yang diajak musyawarah adalah orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid. Maka jangan sampai kita ambil teman untuk bermusyawarah. Baik, hadis tadi derajatnya sahih. Kita masuk ke hadis yang berikutnya 258. Qala hadatsana Adam bin Abi Iyas, qala hadatsana Hammad bin Zaid, Anis Sara, Anil Hasan. Qala dia berkata wallahi mastasyara qaumun qattun illa hudu li afdali ma bihadratihim. Demi Allah, ya, tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah melainkan mereka akan diberikan hidayah, petunjuk atau pilihan yang terbaik dari keputusan mereka. Jadi kalau emang mereka itu bermusyawarah, tidak egois, yang memiliki keputusan sendiri, maka di situ ada pilihan yang terbaik bagi mereka. Kemudian Hasan itu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa muruhum syura bainahum. Ya. Dengan urusan tersebut, ya, maka bermusyawarahlah di antara mereka. Maka kalau kita ingin memberikan solusi, ingin mencari pendapat yang terbaik, maka bermusyawarahlah antara mereka. Bahkan dengan istri pun kita harus bermusyawarah. Jangan nafsu dewe. Apa nafsu dewe?
Ya menang-menang egois, akhirnya setiap tahun hamil lagi, setiap tahun hamil lagi. Akhirnya umur pernikahan dia 20 tahun, ya kasihan istri antum. Ya capek. Kalau seperti itu bisa jadi menzolimin. Kalau dia asik sih nggak apa-apa. Ya saya ingin memiliki anak istrinya, ya nggak apa-apa antum produksi setiap tahun nggak masalah. Tapi kalau istrinya mas nggak mau, ya udah jangan dipaksain. Ya kita nggak boleh memaksakan diri. Punya 2 anak aja udah kerepotan, ya apalagi misalkan pengen punya banyak anak. Sebenarnya boleh, bagus memiliki banyak anak. Itu Rasulullah seneng kalau umatnya itu banyak anaknya. Ya, seperti Anas bin Malik itu berasa sampai ratusan anak dia memiliki keturunan. Tapi kalau istrinya sudah kasihan, apalagi sudah disesar berkali-kali, bingung mau disesar sebelah mana lagi, antumnya pengen punya anak lagi. Sedangkan poligami nggak boleh, aduh, kasus gini. Ya maka jangan dipaksain punya anak, karena nanti akan mendolimi istri sendiri. Kita nggak boleh egois. Ya kita nggak boleh egois. Jadi segala urusan, segala permasalahan itu harus dimusyawarahkan. Paham ya? Nggak boleh egois. Kita harus legowo. Kita harus lapang dada. Seorang pemimpin harus memiliki dada yang lapang, tidak boleh egois sendiri. Hadis yang ke-285 sahih. Masuk ke hadis yang ke-130, babu ithmun man asyara ala akhihi bi ghairi rushdin. Yaitu sebuah dosa yang apabila seseorang itu menunjukkan kepada saudaranya tanpa petunjuk yang benar. Hadisnya, hadis yang ke-259, qala hadatsana Abdullah bin Yazid, qala hadatsani Sa'id bin Abi Ayyub, qala hadatsani Bakar bin Amr an Abi Utsman, Muslim bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taqawwala ala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya barang siapa yang menyampaikan atau mengucapkan yang belum aku ucapkan, maka dia dipersilahkan memiliki tempat duduknya di neraka. Jadi kalau orang yang mengucapkan qala Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengatakan perkataan yang demikian, ini termasuk hadis apa ini? Hadis palsu, hadis maudhu. Rasulullah tidak pernah mengatakan, tetapi dia mengatakan Rasulullah pernah bersabda demikian. Ya seperti ada sebuah hadis yang mengatakan al haditsu fil masjidi ya'kulu al hasanat kama ta'kulu al bahimata al hashisha. Orang yang bercakap-cakap di masjid itu akan menghancurkan, menghanguskan amal-amal kebaikannya. Seperti halnya binatang ternak itu memakan rumput. Wah ini kan berat sekali nih. Antum ngobrol sama temennya, itu hilang semua tuh pahala-pahala kalian. Jadi yang boleh di dalam masjid hanya sholat, zikir. Nggak boleh ngobrol. Ya, nggak boleh ngobrol di dalam masjid. Akan tetapi hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian ada hadis yang lain, awalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Nah, ini salah. Yang benar adalah awalu ma khalaqallahu al-qalama. Yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah bolpen, pena. Walaupun itu berbeda pendapat. Yang benar yang mana? Arsy dulu, apakah pena dulu? Tapi insya Allah yang rajih, yang kuat adalah pena. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan hadis yang demikian yang pertama kali diciptakan Allah adalah akal, itu adalah hadis palsu. Demikian pula hati-hati dengan hadis-hadis palsu yang lain, banyak pertebaran hadis-hadis palsu. Ya, kita jangan sampai tertipu. Ini kan hadis Rasulullah. Ternyata ketika setelah diteliti itu bukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hawa nafsu dari ustadznya saja. Seperti hadis di dalam kitabnya Al-Kafi orang-orang Syiah. Kalau orang Syiah yang melakukan nikah muta sekali, kedudukannya seperti siapa? Rasulullah. Hasan. Nikah muta 2 kali seperti Husain. Nikah mut'ah 2 kali itu seperti
Ali radhiyallahu anhu. Nikah mut'ah 4 kali kedudukannya seperti Rasulullah. Enak banget ya. Nikah tetangga ya jebol-jebol kedudukannya seperti Rasulullah. Berarti yang kemarin sampai 12 santri kedudukannya seperti siapa itu? 4 kali saja seperti Rasulullah. Ini 12 santri. Ini udah kedudukannya seperti Rasulullah kali. Menurut pemahaman orang Syiah laknatullahu alaihim. Nah, maka hati-hati dengan hadis-hadis yang palsu. Bahkan orang yang tidak nikah mut'ah di dalam nerakanya tidak memiliki kemaluan. Oh, ngeri banget ini. Ya jangankan mikirin kemaluan, mikirin kulit dibakar aja udah bingung. Akhirnya banyak orang terdoktrin demikian. Mereka akhirnya nikah mut'ah. Ya. Mereka banyak sifilis, kena penyakit AIDS itu disebabkan karena orang-orang Syiah. Maka hati-hati ketika kita menyampaikan, ternyata yang kita sampaikan adalah hadis palsu. Kalau kita namanya berita-berita hoax, ya, berita-berita palsu. Kita nggak boleh menyebarkan berita-berita palsu. Maka sebarkanlah hadis-hadis yang sahih saja, ayat-ayat Al-Qur'an. Wa man istasyarahu akhuhul muslim fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khanahu. Barang siapa yang dimintai pendapat oleh saudaranya muslim kemudian dia memberikan pendapat yang salah, maka dia telah berkhianat. Ya contohnya, ya ketika seseorang yang dimintai pendapat, apa pendapat Anda ketika saya ingin berusaha, memiliki usaha? Ustaz, saya punya usaha, tetapi saya tidak memiliki modal. Kalau saya tidak punya usaha, tidak punya duit, nanti keluarga saya terlantar. Anak saya akan kelaparan, anak saya tidak sekolah. Boleh nggak saya ngutang di bank? Boleh, silakan. Yang penting nanti hasilnya buat sedekah, disedekahkan. Ya, paham di sini? Ada seorang ustaz seperti itu. Boleh ngambil harta riba, boleh minjem di bank, walaupun ada riba 0,01%, boleh. Yang penting nanti hasilnya disedekahkan, sebagiannya disedekahkan. Nah ini berarti pendapatannya pendapat yang menjerumuskan. Akhirnya dia terlilit, usahanya bangkrut, akhirnya kemudian dapat penalti, akhirnya berjubel-jubel. Hutangnya 1 juta, ketika ditagih 10 juta. Akhirnya apa? Bunuh diri. Banyak ini? Banyak. Apalagi sekarang online ya. Apa namanya? Pinjol ya, pinjaman online. Hutangnya pinjam online di sini hutang. Di sana hutang juga. Akhirnya numpuk bunuh diri. Dia mendapatkan fatwa yang salah, pendapat yang salah. Nah, ketika seseorang mendapatkan pendapat yang salah, maka ustadz tersebut pun akan mendapatkan dosanya. Maka hati-hati, ya hati-hati dalam memberikan jawaban. Ya, kalau seorang memberikan pendapat, kita jangan sampai salah dalam memberikan jawabannya. Wa man afta futiya bi ghairi sabatin fa itsmuhu ala man aftahu. Barang siapa yang dimintai fatwa dengan bukan fatwa yang tetap, yang kuat, ya, yang jelas, yang benar, maka dosanya itu juga bagi orang yang memfatwakan. Salah fatwa, maka dia pun akan mendapatkan dosanya. Ya, seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabatnya itu bocor kepalanya, kemudian dia kena ihtilam, ya, mimpi basah. Diberikan jawaban sama sahabatnya, suruh mandi pakai air. Akhirnya pun dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Qataluhu. Engkau telah membunuhnya, engkau telah membunuhnya. Berarti orang tersebut mendapatkan dosa seperti telah membunuh sahabatnya sendiri. Nah, kita ngambil contoh sama Imam Malik rahimahullahu taala. Ketika ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya, itu semuanya dijawab wallahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Semuanya dijawab dengan Allahu a'lam. Tidak asal-asalan menjawab pertanyaan orang tersebut. Paham ya? Jadi jangan sampai kita salah memberikan fatwa atau jawaban. Maka perlu yang namanya belajar ilmu agama. Jangan bosan dan jangan nyerah dan jangan putus asa ketika kita belajar ilmu agama. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan qur'an majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit perkenalan dari Kombatpol. Ya, komoditas sahabat polisi, TNI dan Polri ya.
Silakan bagi Pak Suryadi. Fadhol. Sebentar. Kemudian ada apa namanya? Donasi ya. Silakan kotaknya diturunkan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk sahabat-sahabat kita yang di Lumajang, Gunung Semeru, yang sedang terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, kita doakan pada mereka mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran agar mereka mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Silakan, fadhol.